Shalom saudara dan saudari. Alkitab ada berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pada saat ini mari kita berikan segala pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan kita dengan lagu-lagu. Nyanyi bagi Dia. Come on, jump, jump. Kala satu-satunya
Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Saudara dan saudari sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik dari Efesus pasal 5 ayat 1 sehingga 7. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, kerana hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, kerana ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar,
atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, kerana hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk hidup kekal yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus. Dan kami ketahui dalam hidup yang baru ini, Tuhan menginginkan kami supaya menjalani satu hidup yang sentiasa dapat memuliakan nama-Mu, supaya hidup kami sentiasa berkenan di mata Tuhan. Kami mendoakan supaya pada pagi ini sekali lagi lewat daripada firman Tuhan, teguhkan iman kami dan ajar kami bagaimana menjalani kehidupan yang menyenangkan Engkau. Kami serahkan masa berikut dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara dan saudari saya. Sebagai memulakan khotbah pada pagi ini, saya ingin bertanya satu soalan. Saudara dan saudari, apakah yang Anda rasa kekurangan dalam masyarakat kita pada hari ini? Apakah sesuatu yang kurang dalam masyarakat kita pada hari ini? Dan salah satu perkara yang kurang dalam masyarakat pada hari ini adalah kekurangan moral. Kekurangan moral. Saat kita melihat dalam masyarakat kita pada hari ini, ramai orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan disebabkan tamak akan keuangan. Contohnya kita lihat dalam berita-berita, ada yang menjual susu tepung yang beracun, ada yang menjual ubat-ubatan yang palsu, ada juga kita lihat anak-anak yang kecil diculik, dijual ataupun kemudian dibunuh dan organ-organnya dijual dan sebagainya. Kita juga melihat bagaimana ada yang orang yang mengedar, ada orang yang menjual dadah, dan juga banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan seperti dalam Alkitab sebenarnya menyatakan satu keadaan yang sama. Dan keadaan pada hari ini bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi semakin tinggi. Jadi Alkitab juga berkata pada hari ini kedurhakaan semakin bertambah dan kasih orang semakin tinggi. Alkitab mengajarkan kita sebagai Kristen adalah garam dan terang bagi dunia. Sebagai seorang Kristen, kita tidak sepatutnya hidup di dalam kegelapan, tapi kita perlu menjalani satu hidup yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan, yaitu hidup seperti anak-anak yang kekasih. Pada hari ini kita lihat bersama dalam Efesus bab yang kelima ayat 1 dan 7. Dan bagaimanakah kita menjalani satu hidup supaya kita menjadi anak-anak yang kekasih di hadapan mata Tuhan? Bagaimana kita menghidupi kehidupan kita? Ayat yang pertama memperingatkan kita perlu menuruti Allah. Ayat pertama berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan saat kita ingin menuruti Allah adalah penting bagi kita untuk memiliki hidup daripada Allah dan juga mengenali dengan Allah. Kalau kita tidak kenal dengan Tuhan, tiadanya hidup dari Tuhan adalah mustahil bagi kita menuruti Allah. Jadi seperti seekor burung kakak tua, sungguh pun burung kakak tua ini dapat menyamar manusia untuk bercakap dalam bahasa manusia. Tapi bagi burung kakak ini, dia tidak dapat menjalani kehidupan 100% seperti manusia. Dan dia juga tiada emosi seperti manusia. Sebab burung ini tetap burung. Burung ini bukan manusia. Dan dia tidak dapat menuruti kehidupan manusia. Dan bagi kita yang menjadi anak-anak Tuhan, barulah kita dapat menuruti Allah. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjemput Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu kita sudah menjadi anak Tuhan. Tapi tidak semestinya setiap anak Tuhan adalah anak yang disayangi, anak yang kekasih di dalam mata Tuhan. Sebab menjadi anak yang kekasih,
kita juga perlu adanya syarat-syarat untuk menyenangkan Tuhan kita. Jadi seperti seorang anak, kalau seorang anak menjadi anak kekasih kepada ibu bapaknya, anak tersebut perlu juga untuk tunduk ataupun menuruti ajaran-ajaran dan juga teladan-teladan ibu bapak mereka. Jadi bagi kita, bagi menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak yang kekasih di hadapan Tuhan, pertama perkara yang perlu kita lakukan adalah menuruti Allah. Menuruti Allah bermaksud apa yang Tuhan lakukan, kita juga lakukan. Apa yang diajarkan dalam Alkitab, kita juga perlu turuti ajaran dalam Alkitab. Dalam dunia pada hari ini, Alkitab mengatakan dunia pada hari ini adalah satu zaman yang penuh dengan dosa-dosa. Alkitab mengajarkan kita, jangan kita contohi teladani dunia ini, tapi hendaklah hati kita diperbaharui setiap waktu. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagi saudara dan saudari, pada hari ini, pada waktu ini, apakah dalam hidup kita adanya perkara-perkara yang kita lakukan yang menunjukkan kita tidak menuruti Allah? Mungkin kita lebih cenderung kepada kedagingan kita daripada kita cenderung kepada Tuhan. Mungkin kita lebih gemar untuk memuaskan hawa nafsu dari dalam hidup kita daripada dekat kepada Tuhan. Mungkin juga ada di antara kita yang tidak tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kita menjalani satu hidup yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Sesuatu yang dilarang oleh Alkitab kita juga lakukan. Nah, malah lebih teruk lagi, kita memberikan banyak alasan untuk menutupi segala salah laku kita dan dosa-dosa kita. Kita rasionalisasikan dosa-dosa kita, anggap dosa-dosa yang kita lakukan seperti tidak berdosa. Kita tutup segala dosa-dosa kita bagaikan tidak berdosa. Saudara dan saudari, Alkitab mengajarkan kita yang sudah bebas daripada kegelapan dosa, jangan sesekali kita balik dan kembali ke dalam kehidupan yang berdosa, kehidupan di dalam kegelapan. Sebab kita adalah anak terang. Kita sudah dibebaskan daripada kegelapan. Maka kita jangan lagi sesekali balik ke dalam kehidupan kegelapan, sehingga kita membimbangkan hati Allah Bapa kita. Kita mau menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan adalah penting. Hidup kita perlu turuti kehendak Tuhan dan juga ajaran Alkitab dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagi menjadi anak kekasih di hadapan Tuhan, Alkitab memperingatkan kita untuk hidup di dalam kasih. Ayat kedua berkata, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Menjadi anak kekasih bagi Allah adalah penting untuk hidup di dalam kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus lakukan? Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dan demi dosa manusia, Tuhan Yesus sang korbankan diri sendiri dan menyempurnakan keselamatan di atas kayu salib. Nah, bagi kita dalam kasih sebagai seorang Kristen, dalam kasih kita adalah berdasarkan kasih daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu untuk mengorbankan diri kita sendiri dan sanggup untuk korbankan diri. Bagi kasih dalam Kristen adalah bagaikan satu jalan sehala. Di kasih kita sentiasa adalah untuk keluar dan bukannya hanya untuk menerima. Jadi kasih kita sentiasa adalah memberi dan bukan hanya mengharapkan menerima. Tapi memberi lebih diberkati daripada menerima. Jadi kasih kita sentiasa adalah hanya untuk memberi. Bagi kita untuk mempelajari, untuk mengasihi adalah ditekankan dalam Alkitab. Sebab saat kita mengasihi orang yang lain, mengasihi saudara dan saudari kita, sebenarnya adalah juga satu manifestasi daripada kasih kita terhadap Allah. Jadi kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, inilah bagaimana kita perlu lakukan untuk mengasihi manusia. Saat kita berbincang dengan kasih sebenarnya sangat mudah. Kita boleh membincangkan kasih dengan panjang lebar. Kita boleh membincangkan kasih di gereja, di kelompok, di mana-mana kita boleh bincangkan tentang kasih
Tapi untuk menghidupi kasih ataupun mempraktikkan kasih bukannya satu perkara yang mudah. Ini memerlukan satu cabaran yang merupakan satu cabaran yang besar dalam kehidupan kita. Kita boleh berteriak, kita boleh membicarakan kasih dengan suara yang kuat. Kasihi saudara dan saudari, kasihi musuh Anda. Kita boleh melawan dengan suara yang kuat untuk mengasihi. Tapi mungkin kita bersikap dingin terhadap saudara dan saudari kita. Kita mungkin bersikap dingin dengan jiran-jiran kita dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kasih bukan hanya berdasarkan suara yang kuat. Tapi dalam Alkitab berkata, kasih bukan hanya terlekat pada mulut, tapi kasih juga perlu adanya ditujukan dari perbuatan kita. Bukan hanya sekadar bahasa, tapi adalah juga dari segi perbuatan. Kasih sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak sangat. Sebenarnya mengasihi seseorang, sungguh pun kita tidak melakukan suatu perbuatan yang menonjol, tapi kita boleh memulakan kasih kita dengan suatu dari perkara-perkara yang kecil. Jadi contohnya di dalam gereja, contohnya kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, jadi kita berikan dia satu senyuman, kita berikan dia satu dorongan, kita berikan dia satu tanya kabar, kita berikan dia satu penghiburan saat dia dalam sedih, kita juga berikan dia satu pertolongan yang kecil. Mungkin kita berikan dia segelas air, mungkin kita berikan dia satu karung beras. Semuanya adalah bagaimana menunjukkan kasih kita di dalam Tuhan Yesus. Dan bagi kita, saat kita sudah menerima kasih yang banyak daripada Tuhan, kita mengatakan hendaklah kita menghidupi kasih daripada Tuhan. Kita bukan hanya menerima kasih daripada Tuhan, kita juga menyalurkan kasih daripada Tuhan, menyebarkan kasih Tuhan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Dengan demikian kita menjadi anak kasih di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah penting hidup dalam kekudusan, sama ada dalam perbuatan kita maupun dalam pertuturan kita, dalam bahasa kita. Dalam ayat ke-3 sampai ke-4 berkata, tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Menjadi anak kekasih Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Contoh yang disentuh dalam ayat yang ketiga ini, ada yang hidup dalam percabulan, ada yang hidup dalam kecemaran, ada yang hidup dalam keserakahan. Dan sebab semuanya ini adalah kehidupan bukan orang kudus. Dalam ayat di sini berkata tentang percabulan adalah merujuk kepada hubungan seks yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab, bagi Raja Daud, saat dia melakukan percabulan, kita melihat akibat yang teruk berlaku dalam hidupnya. Dan bagi kita pada hari ini memperingatkan kita sebagai seorang Kristen, seandainya kita membiarkan diri kita puaskan hawa nafsu kita sehingga kita jatuh dalam percabulan ataupun perzinaan, dan sebenarnya dia dapat mendatangkan akibat yang sangat teruk dalam hidup kita, yang akan memusnahkan keluarga kita, memusnahkan perkawinan kita, memusnahkan tubuh badan kita, memusnahkan reputasi kita, nama kita, dan sebagainya. Jadi jangan sesekali kita benarkan diri kita untuk hidup dalam hawa nafsu. Dan dalam ayat di sini mengatakan tentang kecemaran juga merujuk kepada hawa nafsu yang tidak suci, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan keserakahan ini juga menunjukkan bagaimana kita memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Jadi perbuatan kita sangat penting. Jangan kita sesekali hidup dalam dosa-dosa, sebab ini akan mendatangkan akibat terhadap kita. Dan juga dalam ayat yang selanjutnya mengatakan, malah dalam hidup kita, perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, dan sembrono juga tidak sepatutnya kita ucapkan. Contohnya kita lihat dalam dunia pada hari ini, dalam masyarakat kita pada hari ini, saat kita berjalan-jalan di tepi jalan, atau saat kita masuk ke dalam kedai kopi,
Kadang-kadang kita dengar banyak bahasa-bahasa yang tidak bagus, bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa fitnah, bahasa-bahasa yang mengejek dan sebagainya, yang bahasa-bahasa yang menyindir dan sebagainya. Tapi dalam Alkitab berkata, hendaklah kita adanya pengawalan diri dalam bahasa kita. Jangan biarkan bibir kita tidak terkawal sehingga kita mengucapkan sesuatu yang bukan-bukan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab pada hari penghakiman, setiap bahasa dari mulut kita juga akan dihakimi. Tapi Alkitab berkata, dalam ayat keempat berkata, hendaklah sentiasa mengucapkan ucapan syukur. Dalam petikan yang lain juga mengajarkan kita, ucapan kita haruslah dapat membina. Jadi ucapan syukur, ucapan yang membina, inilah bahasa yang perlu ada dalam bahasa dalam kita sebagai seorang Kristen. Mungkin kita tidak berucap bahasa syukur setiap waktu, tapi adalah penting bagi kita mengucap sesuatu dengan rasa kesyukuran. Contohnya, kita mungkin tidak ucap syukur ke atas kesakitan kita. Saya tidak ucap syukur, saya berterima kasih kepada Tuhan sebab saya sakit. Mungkin kita tidak berkata begitu. Tapi kita dari hati yang bersyukur kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sungguh pun saya sakit, tapi Tuhan lindungi saya. Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya kurnia, Tuhan berikan saya penghiburan, Tuhan berikan saya penyembuhan. Sungguh pun saya sakit. Jadi sungguh pun sakit, kita juga dapat bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Inilah bagaimana mengajarkan kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan, bukannya sentiasa bersungut. Dan dalam ayat-ayat di sini kita dapat melihat, jadi perbuatan kita, bahasa kita sangat penting. Satu perkataan bahasa yang salah ataupun satu perbuatan salah yang berdosa akan menyebabkan kita kehilangan kesaksian kita sebagai seorang kudus. Jadi kesaksian kita sebagai seorang Kristen sangat penting daripada kelakuan kita, bahasa kita dan sebagainya. Adalah kita sentiasa kawal dalam hidup kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadi anak kekasih di hadapan Tuhan. Ayat ke-5 sampai ayat ke-7 memperingatkan kita jangan berkawan dengan orang durhaka. Ayat dari 5 berkata, kerana ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, kerana hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dalam ayat di sini, orang durhaka sebenarnya adalah merujuk kepada mereka yang jauh daripada Tuhan, mereka yang tidak mengenali dengan Tuhan, mereka yang tinggal di dalam dosa-dosa. Jadi mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka menjadi orang yang durhaka. Nah, bagi orang Kristen, seandainya kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita masih meneruskan perbuatan-perbuatan berdosa. Jadi contohnya kita terus melakukan perbuatan sundal, cemar, serakah dan sebagainya. Dan kita tidak bertaubat, dan malah kita melihatnya sebagai suatu kebiasaan, terus menerus melakukan dosa-dosa. Sebenarnya Alkitab memperingatkan kita tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah dan juga kerajaan Kristus. Bagi hidup kita dalam ayat yang selanjutnya juga memperingatkan kita, jika kita menggantikan sesuatu benda ataupun sesuatu orang, menggantikan dia lebih penting, jadikan dia lebih penting daripada Tuhan. Di Alkitab mengatakan ini sebenarnya bagaikan penyembahan berhala, sebab kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan. Jadi bagi penyembahan berhala, selain daripada berhala-berhala yang kita nampak, sebenarnya ada juga berhala-berhala yang tidak kelihatan. Dalam ayat di sini berkata, ketamakan ataupun keserakahan merupakan salah satu penyembahan berhala dalam dunia ini. Sebab ketamakan, keserakahan akan menyebabkan umat Tuhan jauh daripada Tuhan dan akhirnya akan jatuh ke dalam dosa-dosa. Bagi kita pada hari ini, mungkin ramai orang di sekeliling kita yang hidup dalam dosa-dosa, akan melakukan perbuatan berzina, perbuatan
dosa yang jauh daripada Tuhan. Tapi bagi kita jangan turuti mereka, sebab mereka orang-orang yang durhaka ini adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Mereka tidak adanya bahagian dalam kerajaan Allah dan Kristus. Bagi kita, saat kita ingin elakkan daripada kesudahan mereka, dia adalah penting jangan hidup bersama-sama dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa bersama-sama dengan mereka. Bagi kita pada hari ini, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bagikan ada DNA dari Tuhan. Dan seorang dokter Kristen berkata, DNA tubuh badan kita, fisika saya berasal daripada ibu bapa saya, DNA rohani saya berasal daripada Tuhan. Di hidup fisika kita perlu makan, minum dan sebagainya. Tapi bagi hidup rohani kita adalah sangat penting bagaimana kita pelihara hidup rohani kita dengan hidup dalam kekudusan, melakukan kehendak Allah. Jangan biarkan dosa-dosa mencemari tubuh rohani ini. Bagi hidup kita, saat kita ingin menjadi anak yang kekasih di hadapan Tuhan, adalah penting jangan terus-menerus dalam dosa-dosa, tapi bertaubatlah daripada dosa-dosa, kembali kepada Tuhan, hidup dalam kesucian. Dengan sedemikian barulah kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak kekasih di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari, apakah Anda rasakan diri Anda anak-anak kekasih atau tidak? Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih Tuhan, bagaimana datang untuk menyelamatkan. Kami ketahui bagi menjadi anak-anak yang kekasih, kami perlu tinggalkan dosa-dosa kami. Tapi kami perlu sebaliknya melakukan kehendak Tuhan dan menuruti segala ajaran Tuhan. Ya Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan, setiap perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan supaya Tuhan Kau ambil segalanya. Bantu kami dengan hati yang bertaubat, menuruti firman Tuhan, menjalani satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan sentiasa memelihara kekudusan kami di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mendoakan supaya setiap kami menjalani hidup yang sentiasa berkenan kepada Tuhan, supaya kami sentiasa disenangi, kami sentiasa menjadi anak-anak kekasih di hadapan Tuhan. Ya Bapa, berkati dan lindungi setiap hidup kami agar sentiasa menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah dan kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan. Sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa.
saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, berdoa untuk negara Malaysia agar kuasa Tuhan akan terus menaungi negara kita. Turut berdoa agar adanya barisan kepimpinan yang takut akan Tuhan dan memiliki sikap integriti serta mengusahakan kesejahteraan negara. Kedua, berdoa untuk negeri Sabah. Berdoa agar kuasa Tuhan akan terus meliputi seluruh negeri Sabah. Terus berdoa agar Tuhan berkenan untuk menyembuhkan negeri kita daripada wabak penyakit virus corona. Ketiga, berdoa agar kuasa Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan gereja kita. Turut berdoa agar adanya penerobosan iman dalam menghadapi situasi semasa. Terus berdoa agar mezbah ibadah kita akan terus bernyala. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta dan kamu dan
tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Nyanyi bagi dia.